Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Sirah Nabawiyah yang juga sebagian daripada Siratul Khulafa kita lanjutkan. Kita pakai kitab Khulasah Nurul Yaqin juz 3 yang disusun oleh Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar. Kita juz 3 halaman 28. Ad-Darsus Samina Asyara, utawi pelajaran yang ke-18, iku waq'atul jisri tsaniyah, kejadian jembatan yang kedua. Jembatan yang pertama yang menimbulkan korban banyak sekali itu, sampai 4.000 pasukan muslim meninggal dunia, diantaranya ada tokohnya juga. Tapi Persia juga yang mati juga banyak, 6.000. Lamma alima, semangsane wis ngerti sapa Umaru, Sayyidina Umar, bingkisaril muslimin, kelawan kerugiane wong Islam, biwaqatil jisril ula, dalam kejadian jembatan yang pertama itu. Jadi banyak yang meninggal dunia sampai 4.000. Akhirnya Sayyidina Umar sebagai khalifah yang ada di pemerintahan pusat di Madinah mempersiapkan pasukan untuk membantu perbantuan. Jahaza mongko nyiapake ngono sapa Sayyidina Umar juyusan ing pira-pira pasukan, arsala kang wis ngirim ngono sapa Umar ha ing juyusan ilal Musanna bin Harithah. Falamma wasalat, monggo semangsane wis tumeka apa niki wau juyusan mau, taqobala mongko berhadapan sapa al-jaisul islami, pasukan Islam, bal Farisi lan Persia, bimakanen ing dalam suatu panggonan yusam makang diarani dinamai apa makan al-Uzaib, ing aran al-Uzaib. Ada sebuah tempat namanya al-Uzaib, alal Furati, di sisinya sungai Furat. Farod tabah mengkonoli nyusun sapa al-Musanna, baru untuk bantuan kiriman mau pasukan. Musanna ya gembira, dan pasukan Islam yang di sana juga gembira karena korban 4.000 itu tidak main-main. Juga sedikit banyak membuat pasukan Islam sendiri agak pesimis lah katakan untuk bisa menang. Tapi dengan adanya pasukan baru tambahan ini, Farod tabah makonuli nyusun sapa al-Musanna jaisau ing pasukan Musanna, wa nazoma lan tegese ngatur sapa Musanna ing jaisau, diatur yang rapi apik. Wa harradu lan mendorong ngono sapa Musanna ing jaisau, diberi semangat, dorongan semangat. Wa nasohalan nasihati sapa Musanna ing jaisau. Summa tolaba nuli gantian meminta ngono sapa Musanna, nantang Musanna, ayo kalau kamu berani dengan kami, lewati jembatan ini. Gantian. Tadi yang pertama umat Islam yang masuk jembatan terus menghadapi ke sana, memang berat kalau yang pakai pasukan dengan lewat tadi jembatan kemarin kita sampaikan. Habis ketika dia keluar dari jembatan kan tinggal pasukan sedikit-sedikit dah keluarnya. menghadapi pasukan yang banyak kan berat.
pasukan Persia sekarang dipancing oleh Musanna agar mereka gantian yang melewati jembatan. Summa tolaban uli nuntut minta sapa Musanna minal Fursi sang Persia, pasukan Persia. Ayak buru ing yen to padha nyabrang ngono sapa Al-Furs ilaihi menuju pada Al-Musanna. Ayo kamu gantian yang nyabrang. Wa abara moko nuli nyabrang ngono tenan apa sapa Al-Fursu pasukan Persia, tapi pasukan Persia sudah carane luwih hati-hatilah katakan dengan peristiwa jembatan yang pertama itu. Mereka sudah memetik pengalaman itu. Makanya peperangannya juga cukup ramai, wastad dalam jadi keras. Opal kita lalu peperangan. Tapi kapak-kapak no posisi yang keluar dari jembatan lebih sulit, lebih repot. Enak yang posisi yang tidak di jembatan, tetap mulane senajan mereka mungkin sudah menyiapkan yang di jembatan itu tokoh-tokohnya carane ngono. Sing kira-kira ning kono dihadang ya bisa-bisa. Tapi tetap repot. Mulane senenge strategi perang itu memang penting. Wa hamalalan kemudian menyerang sapa Al-Musanna Al-Fursi ngatasi Persia hamlatan syadidatan kelawan serangan yang keras. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka pecahlah pasukan Persia. Farraqat ra'ait asdid. Kang iso mecah belah ngono apa hamlahmu, mecah belah jam'ahum ing kekompakane Al-Furs. Pasukannya jadi kacau. Oh, bareng kacau pasukannya. Mereka kan masih banyak di jembatan, kira yang turun dari jembatan langsung dihantam keras. Wah, akhirnya bisa pecah betul. Setelah itu jembatan dipotong oleh Musanna, gantian sekarang. Persia kemakan, jadi mereka terlampau pede, percaya diri. Oh, kalau kami yang nyebrang beda, tapi punya strategi lebih canggih ketika nyebrang. Ya itu perkiraannya dia. Nggak tahunya tetap berat. Nyebrang jembatan itu berat. Yang keluar dari jembatan paling berapa orang setiap gelombang itu? Paling 10 toh. 10 dipapaknya orang ribuan ya. Tetap berat loh. Sehebat apapun 10 itu. Gitu. Oh, akhirnya meskipun mereka terus berbondong-bondong keluar dari jembatan banyak sekali, tetap bisa dipecah pasukan itu dan sana pasukan Islam. Setelah itu jembatnya diketok oleh Musanna. Ya udah kecemplung berang-berang mati berang-berang ke Persia. Gantian sekarang. Summa asra'an ulu cepet-cepet sapa Al-Musanna ilal jisri menuju ke jembatan mau. Faqata'a mongko nuli motong sapa Musanna tenanda hu ing al-jisr. Wah, akhirnya korban dari Persia pirang-pirang. Dene kan pasukan tentara kan peralatan senjata yang berat toh. Nyemplung ning Furat ya. Yo berat. Wa qutila lan dipateni minal Fursi sang Persia bi hadzal waqah dalam ikilah kejadian sapa khalqun katsirun wong sing akeh banget. Ya, katakanlah ini sukses besar untuk umat Islam ini. Semua Islam carane mau korban sedikit sekali, sing pihak sana mungkin berlipat ganda. Mungkin wong Islam mati siji sing kono 20. Wa arsalan kirim sapa Al-Musanna. Bareng wis mereka koyo gitu, ya. Banyak sing nyemplung ning Furat terus mati ketika keluar dari jembatan itu. Pecah sisan pasukannya misalnya. Kan grogi. Persia jadi grogi. Nah, Musanna kemudian gantian kita serang ketika mereka sudah grogi.
Wa arsala lan kirim sapa al-musanna as-saraya ing beberapa pasukan-pasukan. Dibagi, kamu nyerang kono, kamu nyerang kono, kamu nyerang kono. Pasukannya dibagi lil fathi kanggo buka wilayah Persia. Wa malakat mengko menguasai sapa as-saraya. Wis kono wis don mentale kok. Mengko menguasai sapa as-saraya mu'dhamal Iraqi ing mayoritas daerah Irak bisa dikuasai. Wa awqa'at lan nibaake sapa as-saraya fi qulubil fursi ing dalem atine wong Persia ar-ruba ing rasa wedi. Wong Islam tambah semangat toh begitu berhasil mengacaukan pasukan Persia di jembatan itu. Di peristiwa jembatan kedua ini sebetulnya kesalahan cara-cara taktik perangnya ya, tidak. Kesalahan pada Persia. Kenapa mereka emosi? Lah krana kesuwen menawa perang ora barbar. Dengan yang ngono. Wes, ayo. Kita tidak seperti mereka, kita lewati jembatan ini. Kita serbu aja, ora kuat mereka emosi. Padahal dengan penyerbuan lewat jembatan itu sababiah kekalahan mereka. Maka tidak boleh emosi, tetap harus berpikir jernih dalam sebuah peperangan. Strategi tetap harus dimainkan. Jadi Musanna pinter, dipancing mereka dengan emosi. Kalian memang bukan pasukan udah pulang aja tidur sana nyenyak, jangan dalam perang ini nyenyak. Kalau berani lewati jembatan ini, loh kamu, saya sudah pernah. Yang pertama kan kami nyabrang, gantian dong kamu, berani tidak kamu nyabrang? Suwe-suwe emosi mereka, dipikir kesuwen caranya oleh apa jenenge, oleh peperangan terlampau lama. Memang kadang-kadang untuk kemenangan itu butuh kesabaran lama, perang ada berbulan-bulan, tidak sekali harus menang, tidak. Memaksakan diri seperti itu ya bunuh diri, seperti yang dilakukan Persia itu. Mereka gergeten teman-teman, wis kesuwen caranya. Wis ayo kita serang weh, lewat jembatan nggak apa-apa, kita kuat kok. Matilah mereka habis, kalahnya di situ. Adar sutasi asyara utai pelajaran ke-19 iku an-nafirul ammu mimeta studi an-nafirul ammu. Kalau ada suasana emergensi namanya apa, semacam jadi mengadakan pasukan-pasukan darurat untuk relawan-relawan itu. Jadi semacam rakyat diajak untuk bersama-sama ya ajaan umum untuk berjihad. Jadi akhirnya yang An-Nafirul Am ini tidak hanya pasukan reguler, ini sudah melibatkan rakyat yang dilatih sedelok, dipersenjatai terus ikut pada An-Nafirul Am. Lamma ro'a semangsa ningali sapa al-Fursu wong Persia intisarul muslimin ing oleh menguasai wong Islam. Wong Islam mau menang terus iki. Anggur wilayah diparani pasukan Islam kalah wilayah. Pasukan Islam menang terus iki. Pastila ahum lan oleh menguasai al-muslimin ala mamaliki mengatasi wilayah-wilayah al-Furs. Jahazu. Jadi peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran ya. Pertempuran demi pertempuran di daerah-daerah. Wes semuanya dimenangkan Islam. Daerah-daerah dikuasai umat Islam. Persia jadi sedih terus kemudian jahazu. Mongko padha mempersiapkan sapa al-Furs al-jusha ing pasukan. Ayo kita kumpulkan pasukan yang besar, kita rebut kembali daerah yang dikuasai umat Islam. Ngono. Listirdadima kanggo menarik kembali ukida wis dihilangkan apa ma mimbila di negara mereka.
Kita harus tarik kembali wilayah yang dikuasai umat Islam. Musana tahu ini. Ada berita yang gawat di Persia betul-betul mengadakan an-nafirul am, katakan mobilisasi umum. Lah, sekarang ada mobilisasi umum. Wah, ini gawat geden-geden ke harapan kita. Pasukan kita kalau menghadapi an-nafirul am seperti ini yo nggak memadai kalau pasukan yang ada saat itu. Meskipun wis menang di beberapa tempat. Walamma balagha lan semangsane temeka zalika aim kunolah niku wa jahazul juyush mau. So apa zalika al musanna ing musanna. Musanna laporan. Lha apike ngene iki lho. Jadi yang disukai oleh Sayyidina Umar itu sistem pemerintahannya. Itu semua di bawah kontrol beliau. Siapapun yang ditugaskan oleh beliau kemanapun itu harus selalu laporan. Sukses yo laporan, gagal yo laporan, sukses sithik yo laporan, sukses besar yo laporan, ada ancaman yo laporan, semua harus dilaporkan. Sayyidina Umar tuh inginnya meskipun berada di pusat kota Madinah, pusat pemerintahan, apa yang terjadi pengen detail tahu dia. Makanya metu kramate nalika beliau khutbah Jumat, pasukan Islam yang di Romawi waktu itu ya dijepit mau dihabisi. Jadi pasukan itu maju terus. Mereka sebetulnya mundurnya bukan kalah tapi sengaja. Pasukan Islam maju terus. Lah padahal kiwa tengene musuh sudah mempersiapkan pasukan pendem, barisan pendem. Nanti kalau masuknya pasukan Islam terlalu dalam, masuk terlalu banyak, geruduk dari kiwa tengen, depan juga maju, jadi akan dijepit seperti itu. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, seperti melihat, itu saking prihatinnya. Jadi sistem pemerintahan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar wis nyerahke kekuasaan kepada seseorang, sudah dia lepas orang itu. Sayyidina Umar terus di bawah kontrolnya. Jadi beda-beda strategi pemimpin, beda-beda antara strateginya Abu Bakar kalau strateginya apa Sayyidina Umar. Abu Bakar kalau sudah menyerahkan sesuatu ya sudah laksanakan. Silakan Anda membuat improvisasi di sana. Tapi Sayyidina Umar semuanya laporkan. Tunggu komando dari Medina. Itu masing-masing pemimpin beda-beda. Sayyidina Umar saking prihatine mau pasukanmu gembor kok khutbah Jumat mimbar. Gembor bahwa kalian sudah dikepung, cepat mengambil sikap, tarik pasukan, ojo terlampau ke dalam, Anda akan dikepung, kiri kananmu itu adalah pasukan. Al-Jabal itu hati-hati dengan gunung-gunung di kiri kananmu itu. Ngono iso koyok merohi. Jarak ribuan kilo koyo ning ngarepane iki saking prihatine iki. Jadi prihatine Sayyidina Umar itu ora gawen-gawen. Jadi memang serius beliau itu. Jadi mulane ndek nggawe kebijakan kaya ngono kuwi memang ya sangka jiwane beliau yang sangat serius. Detail beliau harus tahu kejadian. Meskipun beliau ada di Madinah. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan dalam kebijakan-kebijakan itu. Kata Abah mau kirim surat sapa Musanna. Lagi seneng ini Sayyidina Umar, seneng ini laporan. Lu Umar maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yastamiddu hale jaluk bantuan sapa Musanna. Jadi Musanna iki ora ngawur, iki nek pasukan diperkirakan kalah harus minta bantuan. Ada lebih hati-hati ini Musanna. Ing Umar. Wah iki gantian Umar yo terus bikin istighfar am, mobilisasi umum. Sapa sing duwe anak sing wis baligh 15 ke atas, ayo kumpul sini. Dilatih sedelok terus berangkat ke perang. 15 sih SMP kelas berapa ya? Kelas 3. Sing wis SMP kelas 3. Ayo kene dilatih.
Monggo jenenge latihan militer sebentar terus berangkat. Jadi pasukan darurat. Ora pasukan sing wis entek wis pasukan sing apa? Sing reguler wis entek. Kan ada mengko undang-undang sapa Umar radhiyallahu anhu bil jihad dikira jihad fi sabilillah dalam jalannya Allah. Wajib nama. Mongko dadi kumpul indah ono sandinge Umar padahal pasukan wis diberangkatke kabeh kaya-kaya. Sapa jason pasukan ada duhu utai jumlahe jason iku arba'atu alaf 4.000. Iki campuran cah cilik-cilik bareng kuwi sing umur pokoke buta wis balik ngono. Ikhtaro kang milih halim milih sapa Umar dadi kanggo mimpin arba'atu alaf. Memilih Sa'ad bin Abi Waqqas yang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yo ono kelebihan kekurangan. Pasukan ini kan pasukan junior katakan yo. Tapi kan semangatnya malah mekatar-kantar ya. Biasanya nek sing anyaran kok boleh semangatnya luar biasa. Ngalahke sing reguler kadang-kadang. Tetapi mau carane pelatihannya saya kurang. Pelatihannya sekurang tapi semangatnya luar biasa. Puasa Ramadan uli berangkat sapa Sa'dun bil Jaisi kelan pasukane. Wa ajba lan ngikutake hu ing saat mau sapa Umar radhiyallahu anhu bi Jaisin akhir kelawan pasukan sing lain. Lah, Sayyidina Umar juga menyiapkan pasukan lagi. Setelah wis 4.000 ndang berangkat sik wis. Engko nek ana apa pasukan meneh tambahan ya bisa dikirim meneh. Kuwi kirim. Pasar mongko budal sapa Sa'dun. Wis. Wa bainama huwa. Lan ing dalam antarane utawi Sa'd bin Abi Waqqas mo iku fitoriki dan jalan menuju ke sana. Ke Irak tadi. Wa ajba balagha mongko tumekahu ing saat apa wafatul Musanna ibni Harisah ya Allah al-Musanna wafatnya. Karena beliau ternyata kan caranya memaksakan diri sedikit untuk segera bisa memotong jembatannya ya toh. Setelah bisa memecah pasukan Persia yang keluar dari jembatan, terus dia jembatan cepat dipotong. Pimpin langsung oleh beliau. Harisah langsung. Karena sing liyane kan kadang-kadang tidak secepat itu cara berpikirnya. Caranya Pak Wadi pengen kudu jembatan. Ayo kita berangkat. Monggo semangatnya kaya ngono iku Harisah. Beliau kena luka banyak sekali. Luka-luka yang banyak sekali itu meskipun sudah dirawat menimbulkan kewafatan beliau. Ya. Wafatlah Al-Musanna ibni Harisah min asari jirahi saking bekas tatu-tatune Musanna fi waqatil jisri tsaniyah dalam kejadian jembatan yang kedua itu. Lah Sa'd bin Abi Waqqas tadi yang memimpin 4.000 pasukan baru junior mau pasukannya Musanna terus piye iki sapa sing mimpin. Akhirnya pasukannya Musanna digabung karena saat sudahlah sementara belum ada instruksi sama Sayyidina Umar, kalian bergabung dulu dengan kami supaya tidak pasukannya orang mocar-macir. Bergabunglah dengan pasukan kami kata Sa'ad. Padhamma mongko nuli ngumpulake sapa Sa'ad Jaisal Musanna ing pasukane Musanna digabungake ma'a jaisihi sertane tentarane Sa'ad mau. Wah, bareng wis bergabung malah tambah maju terus pasukan. Maju terus menuju daerah yang besar namanya Qadisiyah. Nah, nanti akan terjadi peperangan Qadisiyah dan Qadisiyah dikuasai nanti. Wasaron berangkat menuju sesaat hatta wasola dengan pasukannya tentunya pasukan gabungan ini pasukan-pasukan dari Al-Musanna yang ada ditambah dengan pasukan baru
4.000 tadi yang dipimpin oleh Sa'ad. Hatta wasala sing tumeka ngono sapa Sa'ad ilal Qadisiyah maring Qadisiyah. Fathul Qadisiyah ad-darsul Aisyurun. Utai pelajaran ke-20 iku Fathul Qadisiyah, terbukanya Qadisiyah. Wah, bareng sampai ke Qadisiyah, faghadiba mongko marah besar. Kok nekat ki pasukan Islam sampai Qadisiyah. Raja Persia ngamuk. Faghadiba mongko nuli marah besar sapa Al-Maliku, Raja Persia. Wa amaron langsung perintah sapa Al-Malik qaidahu ing jenderal perangi Al-Malik, namanya jenderal perangi Rustumah ya Rustum. Biqitalil muslimin, kelawan memerangi orang Islam. Pak Rustum diperintahke karena tahu kemenangan umat Islam di mana-mana, tidak mau setengah hati dia membawa dengan pasukan yang besar. Fasara mengurudi berangkat sapa Rustum. Bijaisi lan pasukane Rustum ila awasala tumeka yen to maring yen to tumeka sapa Rustum ama majaisil muslimin ing ngarepe pasukan Islam. Yahulu hale ngalang-alangi bainahuma antara dua tentara tadi, tentara Islam dan tentaranya Rustum, apa Nahrul Furat, Bengawan Furat. Wakana, pasukan Rustum itu ora ben-ben karena dia sudah belajar dari pengalaman. Wah, nak cilik pokoknya digrepes karo Islam, kalah terus. Wis saiki nggawe pasukan sing pol-polan besar. Wakana lan iku ma'a Rustum sertane Jenderal Rustum tadi. Sapa salasuna. Ya, apa 30 apane filan gajah ana gajah barang. Wah. Gajah iku nek cara saiki yo anu apa jenenge tank ngono. Karena apa? Gajah iku ora tedas, nek trimo pedang ora tedas, urite kandel. Terus kemudian panah-panah barang ora tedas. Jadi gajah jualan terus dan mau dipanah dipedangi jalan terus. Mungkin bisa melukai sedikit kalau tombak, itu pun kalau di dekat dengan kekuatan yang besar baru bisa dia dilukai. Wah, kaya cara iki kaya tank ngono, pasukan tank. Dengan 30 pasukan gajah. Lah nek pasukan biasa piro jumlahe? Ora main-main iki. Wa mi'atun wa isruna lan 120.000 apane alfa muharibin, ribuan pasukan. Jadi 120.000 pasukan. Iki yo wis carane rajane Persia dengan jenderalnya wis ora main-main iki, wis iki kalah atau menang ya ini, makane ngono wis. Kita totalitas misal. Panasiba mongko nuri campuh opal kita lu peperangan. Bainal fariqaini antara dua kelompok. Wa dhalalan terus-menerus opal kita. Salah satu ayam ing 3 dina kaya Bratayuda tenan iki. In hazama kepelayu akhirnya menang Islam. Ini hayatnya indem pungkasane salah satu ayam. Sopa al-Fursu wong Persia. Wah, di tengah-tengah pasukan Mocar-Macir, pasukan Rustum mau setelah 3 hari peperangan. Wahamalan nyerang sopa Hilal ibnu Alqamah. Wah. Al-Qaidi, termasuk masih muda ini Hilal. Ing atase jenderal perangi Rustumah yo Rustum. Rustum naik kuda pencoloti. Hilal pora gitu. Hilalim sini wong gitu.
Faqatala mongko nuli mateni. Oh iki ora ning kuda malah bisa dalam apa? Oh tidur. Lagi istirahat tidur di tempat pembaringannya, diterobos masuk kemahnya. Faqatala mongko nuli mateni sapa Hilal. Ini Rustomnya sedang santai di tempat tidurnya. Ya, mungkin ya wis dijogo pasukan pirang-pirang tuh jenenge jenderal perang. Tapi Hilal ini memang bisa terusup masuk di perkemahan Rustom. Widi kaya ngono Hilal. Faqatala mongko mateni sapa Hilal hu ing Rustom. Ala sariri di atas tempat tidurnya Rustom. Bareng wis iso mateni Rustom gembor dene. Wah, akhirnya kan jadi wong Islam jadi semangat luar biasa toh. Faqara dalan undang-undang gembar-gembar ngono sapa Hilal. Qatal tu Rustom wa rabbil Ka'bah. Aku semateni Rustom demi pangeran sing apa pangerane Ka'bah, pangeran sing nguasai Ka'bah. Aku tak pateni Rustom demi Allah kasarane ngono. Fakabbaro moko takbir bareng Allahu Akbar ngono. Sapa al muslimun. Ora kok sithik-sithik takbir. Pidato lagi ngomong sithik takbir. Ora ngono kuwi ora ana ceritane. Lihatlah bagaimana khutbah Nabi. Apa sahabat sithik-sithik takbir kaya ora to. Ora usah ditiru model ngono. Takbir itu untuk persoalan besar seperti ini. Ada berita yang luar biasa lagi takbir. Nak sithik-sithik takbir. Takbir kan diperintah bisa. Ini rasa diperintah, jadi mendengar suatu peristiwa besar langsung takbir. Maka baru paham ya. Jadi ojo terus kadang-kadang ngomong itu, wah mereka takbir terus berarti yang lebih Islami, gitu ya. Sing arang-arang takbir ora patek Islami, ojo kaya ngono. Malah kamu merasa rendah diri. Takbirnya itu kalau ada peristiwa yang luar biasa, takbir, fakam baru mau kepada takbir sebab al muslimun, fakam baru al muslimun, wahalalul mutatahlil sebab al muslimun, wahadihi utaiki kejadian iku a'dhamu waqatin paling gede ini kejadian hadasat kang terjadi apa waqah bainal muslimin antara wong Islam wal Furs. Piye 120 pasukan 120.000 pasukan dipimpin panglima besar Rustom gitu. Bisa pasukan inti khususnya yang pakai gajah itu diturunkan, wis totalitas mereka. Istilah mereka to be or not to be. Bismillahirrahmanirrahim. Kutila kang dipateni fiha ing dalam waqah mau sapa masyahiruhum. Tokoh-tokoh pembesar-pembesare Al-Furs. Wahalaka lan hancur apa aksaru askarihim akeh-akeh pasukane Al-Furs. Apane kotlan dibunuhe wa korkon lan ana sing tenggelam. Wadzalika utai mkono lah wa a'zam waqahi usanata arba'a asyarata tahun 14 minal hijrah sang hijrah. Ya Allah, 14 hijrah. Hanya 2 tahun setelah Rasulullah wafat lah katakan, atau 1 tahun setengah. Persia sudah bisa ditaklukkan, ditundukkan seperti ini. Kita cukup sekian. Walhamdulillahirabbil alamin.